Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وآمدنا بأسراره بالدعاء آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita sekarang memasuki maqalah yang kelima. Wal maqalatu al-khamisatu. Maqalah yang kelima. Qala Aliun radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah berkata, Al-ilmu khairu mirasin. Ilmu itu adalah sebaik-baik warisan. Kenapa kok ilmu itu disebut sebaik-baik warisan? Kenapa? Karena pahalanya terus menerus. Karena ilmu itu bisa dibutuhkan dalam setiap sisi kehidupan. Bermanfaat dalam dibutuhkan. Kenapa ilmu dikatakan sebaik-baik warisan? Oh, ya, karena kalau harta kita yang menjaga harta, tapi kalau ilmu yang menjaga kita. Ya. Allah. Begini. Harta itu, warisan itu menjadi bernilai harganya ketika kita tahu itu dari siapa. Misal ada orang yang terkenal, misalnya dia meninggal. Orang yang terkenal, anggap saja terkenal se-Indonesia misalnya. Orang yang terkenal, dia meninggal, kemudian dia punya harta, dan kita masuk bagian dari orang ahli waris. Kira-kira kita merasa bangga apa enggak bisa mewarisi orang yang terkenal itu? Mewarisi hartanya. Merasa bangga, merasa terhormat enggak dengan mewarisi hartanya orang terkenal itu? Iya. Enggak, manusia ya pasti merasa bangga. Merasa terhormat dengan mewarisi harta dari orang terkenal itu. Nah, kenapa kok ilmu itu dikatakan sebagai sebaik-baik warisan? Karena ilmu itu adalah sesuatu yang diperoleh dari Nabi dan kemudian diwariskan kepada para ulama dan kemudian sampai kepada kita. Jadi kalau kita merasa terhormat karena menerima harta dari orang yang terkenal, maka kita jauh lebih terhormat ketika menerima sesuatu yang jauh lebih mulia daripada harta dari orang terkenal itu, yaitu ilmu. Makanya Rasulullah itu bersabda, akrimul ulama, muliakanlah ulama, fa innahum warasatul anbiya, karena sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Itu pewaris para nabi yang mewarisi. Yang mewarisi itu ya mestinya dari ilmunya, dari akhlaknya, dari adabnya, itu mewarisi semua. Faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Maka barang siapa memuliakan ulama, maka sungguh dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Maka ulama itu dimuliakan, sebisa mungkin dimuliakan, semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita.
Termasuk cara memuliakan ulama itu, kalau duduk di hadapan beliau itu jangan bicara, cukup diam, sebagaimana para sahabat ketika duduk di majelis gurunya yaitu Rasulullah, mereka ka'anna ala ru'usihimut thair, seakan-akan di atas kepalanya itu ada burung. Itu hal yang kecil, hal yang sepele, hal yang remeh, tapi belum tentu dilakukan. Saya pernah menyindir di dalam satu tulisan, pernah juga saya kirim di grup. Imam Syafi'i itu kalau lagi duduk di depan gurunya Imam Malik itu, beliau buka kertasnya itu pelan-pelan, sekiranya tidak ada suara. Ya, itu maksudnya apa? Maksudnya ya diem, kalau di depan gurunya itu diem, tidak usah bersuara, tidak usah terdengar sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu pelan-pelan gitu. Ketika kalau kayak gini, ini kan masih ada suaranya. Nah, begini masih ada suaranya. Imam Syafi'i itu saking adabnya sama gurunya Imam Malik itu, sampai buka kertas itu tidak ada suaranya, sekiranya tidak mengganggu. Nah, itu bagian dari memuliakan ulama. Nah, itu bagian dari memuliakan ulama. Maka kenapa kok ilmu itu sebagai sebaik-baik warisan? Karena yang mewariskan adalah Rasulullah. Betapa tidak bahagia orang mendapatkan warisan dari Rasulullah. Seandainya saja kita mendapatkan warisan dari seorang presiden, tidak usah warisan lah, anggap saja mendapatkan pemberian. Misalnya dapat emas 1 gram, tapi dari presiden. Itu beda ceritanya kalau kita dapat emas dari orang biasa yang ukurannya sama. Itu ceritanya tidak sama. Langsung cerita-cerita ke orang-orang, oh saya dapat emas dari Pak Presiden 1 gram. Cuma 1 gram, tapi ini dari Pak Presiden. Ini menjadi terhormat, menjadi bahagia, menjadi bangga. Lalu bayangkan bagaimana jika pemberian itu dari sebaik-baik manusia, dari Rasulullah, yaitu ilmu. Karena Rasulullah itu innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma. Para nabi itu ketika wafat tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan dolar dan rupiah, tapi mereka semuanya mewariskan ilmu. Jadi warisan terbaik itu adalah warisan ilmu. Dan ilmu ini tidak sama seperti harta. Kalau misalkan warisan harta, mungkin apa enggak rebutan? Mungkin. Coba sekarang, kalau warisan ilmu, rebutan enggak mau. Para ulama nyebarkan ilmu. Coba siapa yang mau rebutan? Rebutan enggak mau, bukan rebutan untuk mendapatkan ilmu itu. Makanya sebenarnya orang lagi ngaji, lagi belajar seperti ini nih, orang lagi bagi-bagi warisan. Saya itu tiap hari bagi-bagi warisan. Ada yang mau, ada yang tidak mau gitu. Ini sesuai dengan pernah ada cerita, ini disebutkan di dalam kitab Mujibu Daris Salam. Ini kitab dikutip di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Kalau ada yang bisa baca kitab, bagus, punya kitab namanya Al-Fawaidul Mukhtarah. Ini pengarangnya masih ada. Pengarangnya siapa? Al-Fawaidul Mukhtarah, Habib Ali bin Hasan Baharun, salah satu majelis pengasuh pondok pesantren Darul Dawah wa Dakwah. Nah, ini sampulnya. Putranya Habib Hasan, pendiri Dalwah ini. Kalau yang bisa baca kitab, saya sarankan punya kitab ini, karena ini bagus. Pembahasannya cukup bermacam-macam. Diceritakan bahwa dulu itu, ini yang bercerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika Abu Hurairah itu belanja di pasar, ke pasar. Kemudian Abu Hurairah itu
memberikan pengumuman, wahai orang-orang yang di pasar, kenapa kalian kok di sini? Kemudian orang-orang yang di pasar itu bertanya, loh emangnya kenapa? Ada pembagian warisan, apa kalian tidak pengen ngambil bagian warisan itu? Kemudian orang-orang pasar itu bertanya, di mana pembagian warisannya? Di masjid. Nah, ini orang-orang pasar ini keluar semuanya ke masjid, cepet-cepetan, rebutan ke masjid. Kemudian setelah itu orang-orang pasar ini balik lagi ke pasar, ketemu lagi dengan Abu Hurairah. Gimana? Sudah dapat warisan? Kamu itu, kita sudah datang ke pasar, kita tidak melihat ada orang-orang bagi warisan. Apa yang kamu lihat? Saya cuma melihat di pasar itu ada orang mengajarkan halal haram, mengajarkan Al-Quran di masjid. Ya ini kadang-kadang salah ucap. Saya itu di masjid itu udah ngelihat orang bagi warisan. Cuma di sana ada orang belajar halal haram, sah tidak sah, belajar Al-Quran, belajar bagaimana caranya ibadah. Kemudian Abu Hurairah itu mengingatkan kepada mereka, kamu ini kurang pinter apa bagaimana? Bukankah Rasulullah itu pernah berpesan, innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, ya, artinya harta duniawi. Tapi yang diwariskan oleh nabi itu adalah ilmu. Jadi orang itu kalau lagi belajar itu sebenarnya dia lagi mengumpulkan warisan terbaik. Warisan terbaik adalah warisan ilmu. Alasannya apa tadi? Karena ilmu itu adalah warisan yang kita peroleh dari para ulama, dan para ulama itu memperoleh dari manusia termulia yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak heran kalau Sayyidina Ali itu berkata, al ilmu khairu mirathin. Ilmu itu adalah sebaik-baik warisan. Jadi kita niatkan kalau lagi mau berangkat ngaji, seperti ini namanya ngaji. Kalau pondok-pondok Jawa itu nyebutnya seperti ini, ngaji. Kadang orang-orang sini tidak paham. Ngaji itu dikira kayak ngaji Quran gitu. Kalau ada istilah ngaji dari pondok misalnya Pasuruan ke barat itu, yang dimaksud ngaji ya belajar kitab begini. Itu namanya ngaji. Kadang-kadang kalau di medsos ada meme, ada pamflet, harus tidak boleh berhenti ngaji. Ngaji yang dimaksud ya begini, belajar maksudnya, bukan ngaji Quran. Itu beda lagi. Ini pesan pertama dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan ilmu, mencari ilmu tidak ada batasannya. Jangan sampai berhenti untuk mencari ilmu. Saya saja masih tetap cari ilmu. Saya saja masih tetap belajar. Bisa jadi belajarnya saya itu yang di sini kalah dengan belajarnya saya. Ya harus belajar, dan belajar. Yang kedua, pesan Sayyidina Ali, wal adabu khairu hirfatin. Adab adalah sebaik-baik pekerjaan. Maksudnya apa? Orang itu kalau kemana-mana disertai dengan adab, maka itu justru yang bisa mendorong dirinya menjadi mulia. Coba seandainya ada orang kerja terhormat, tapi dia tidak punya adab, kira-kira gimana nasibnya? Kira-kira gimana nasibnya itu? Ada orang kerja tapi tidak ada adab, kira-kira gimana nasibnya? Bisa dipecat, atau bisa jadi dipotong gaji. Intinya tidak terhormat. Coba seandainya dia bekerja dengan pekerjaan apapun asal halal dan itu disertai dengan adab, orang itu akan tertarik dengan apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena ada adab. Dan ketika kita bandingkan antara adab dengan ilmu, maka prosentase kita belajar adab itu jauh lebih besar dibanding ketika kita belajar ilmu. Makanya Imam Malik itu pernah berpesan kepada Imam Syafi'i, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan.
jadikan ilmumu sebagai garam dan adabmu sebagai tepung. Orang-orang dulu itu kalau mau buat roti itu kan bahan dasarnya tepung sama garam. Kira-kira jumlah tepung dengan garam kalau orang mau buat roti lebih banyak mana? Lebih banyak tepung. Itu kita itu di dalam diri kita itu pasti harus ada ilmu, harus ada adab. Tapi mana yang harus jauh lebih banyak persentasenya? Adab. Satu contoh begini. Misal ada orang gelarnya sampai S2, sampai S3, sampai profesor gitu. Terus sama orang misalnya tidak nyapa, terus kalau diajak ngomong itu cuek misalnya. Kira-kira orang itu respect tidak sama dia itu? Kira-kira gimana? Bisa menikmati duduk dengan dia apa enggak? Tidak bisa. Kenapa? Terlalu banyak garamnya, tapi tepungnya sedikit. Rasanya apa? Orang buat roti kebanyakan garam, tepungnya sedikit. Anggap saja misalnya garamnya itu setengah kilo, tepungnya 1 on. Kira gimana? Tidak bisa dinikmati. Orang itu tidak bisa dinikmati. Ya lebih baik ilmu pas-pasan, tapi adabnya, Masya Allah. Tapi rata-rata orang beradab itu lebih berilmu. Ya, lebih bagus itu. Sudah berilmu, adabnya luar biasa. Itu benar-benar pilihan itu. Tapi kadang saya juga heran itu. Saya justru sering menjumpai kalau lagi di jalan gitu, lagi keluar gitu. Saya justru lebih sering disapa sama murid-murid saya yang tidak pintar gitu. Yang pintar-pintar kadang-kadang pura-pura tidak tahu, tiba-tiba langsung menghindar. Padahal yang paling penting itu adab. Al-adab fauqal ilmi. Maka dikatakan Sayyidina Ali, adab itu adalah sebaik-baik pekerjaan, tapi itu bukan jenis pekerjaan. Karena pekerjaan ya bukan itu, pekerjaannya sudah kita ketahui bersama. Anggap saja orang itu adabnya bagus dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian orang itu tertarik dengan dia. Akhirnya, gimana kalau kamu kerja di rumah saya? Itu sebab apa? Sebab ada adab gitu. Dan adab yang terpenting adalah juga termasuk diantaranya adab mencari ilmu. Maka yang paling mempengaruhi orang itu apakah ilmunya ini manfaat atau tidak, bukan karena dia pintar, bukan karena dia sering belajar, bukan karena dia juara, tapi adabnya sejauh mana ketika mencari ilmu. Diceritakan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Pernah belajar ya? Belum khatam. Alhamdulillah sudah pernah belajar. Diceritakan dulu itu ada 2 santri belajar di tempat yang sama. Anggap saja belajar di sini, tempatnya sama, gurunya sama, kitabnya sama, waktu belajarnya sama. Tapi apa hasilnya? Ketika sudah pulang ternyata satunya jadi orang alim, satunya tidak alim. Setelah ditelusuri, hasilnya apa? Ternyata satunya ini dulu ketika belajar selalu menghadap kiblat, selalu menghadap kiblat dan dalam keadaan punya wudhu. Satunya tidak. Itu contoh adab. Itu sangat berpengaruh sekali. Adab dalam mencari ilmu itu sangat berpengaruh sekali. Kalau tidak percaya, coba adakan semacam penelitian gitu. Coba diteliti santri-santri yang sering juara, sering berprestasi, dengan santri yang biasa tapi dia adabnya sama guru betul-betul takzim, ke kitab itu juga betul-betul dihormati. Tidak seperti anak-anak sekarang bawa kitab begini sambil jalan kan, kadang begini. Ini kan adabnya mana sama kitab? Setidaknya kan begini atau begini. Jangan sampai di bawahnya pantat gitu. Mereka kadang pakai tas punggung begini, isinya LKS Al-Quran hadis, fikih. Itu kan ayat-ayat semua itu, Al-Quran hadis. Lebih banyak juga ayat-ayatnya itu. Nah, gimana caranya biar punya ilmu yang manfaat? Kadang biasa kalau lagi jam kosong, terutama di sekolah-sekolah begitu,
kursi guru itu diduduki sama murid. Itu hal yang seakan-akan dianggap biasa, padahal itu pengaruh sekali kepada hasil akhirnya nanti. Itu sangat pengaruh sekali. Seringkali saya ceritakan, saya dulu punya guru waktu masih mondok itu. Awal-awal saya mondok itu, guru saya itu ketika masuk kelas itu tidak mau duduk di kursinya guru. Awal-awal saya penasaran, itu kenapa ya kok gurunya tidak mau duduk di kursi guru? Ya berdiri terus. Sampai akhirnya dikasih tahu sama senior-senior, santri-santri yang sudah lama, kalau beliau masuk itu kursi murid bawa satu ke depan, karena beliau tidak mungkin mau duduk di kursi guru. Setelah saya tanya-tanya, kenapa kok tidak mau duduk di kursi guru? Karena dulu itu beliau itu awalnya santri di pondok itu, kemudian diambil menantu sama kiai, akhirnya jadi keluarga dalam. Karena beliau merasa bahwa ini adalah kursi gurunya, beliau tidak berani, padahal sudah anggap sudah jadi kiai, sudah jadi pengasuh. Sekarang santri-santri, masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasa kayak gitu. Kadang duduk di mejanya guru, di kursinya saja itu adabnya masih kurang. Satu contoh yang lain, saya dengar sendiri cerita ini sekitar 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu, tanggal 1 Juni. Ini yang cerita Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa. Habib Nabil ini kakaknya Habib Muntir, pendiri Majelis Rasulullah di Jakarta sana, yang jamaahnya ribuan. Bahkan pernah mengadakan acara majelis di Monas itu sampai jutaan, ngalah-ngalahi konser, jamaah konser. Itu beliau cerita, saya dengar sendiri. Dulu Habib Muntir itu ketika belajar di Tarim dengan gurunya Habib Umar itu, beliau duduknya itu pasti seperti tahiyat akhir begitu. Dari awal sampai akhir. Sampai diusili sama teman-temannya gitu. Beb, apa tidak capek begitu? Beliau cuma noleh, senyum gitu. Begini terus. Terus beliau itu kalau sudah selesai, kalau mau keluar itu tidak mau membalikkan badannya, tapi mundur sampai sudah jauh baru langsung membalikkan badannya. Kenapa sekarang kok jadi sehebat itu? Karena adabnya luar biasa, ke guru itu luar biasa. Sampai diceritakan juga sama kakaknya itu, Habib Muntir itu kalau mau nemui gurunya Habib Umar itu, kadang nunggu di depan pintunya itu berjam-jam dan beranjak kemana-mana. Kalau belum keluar di situ terus. Santri sekarang tidak kira kuat, jangankan suruh nunggu. Kadang misalnya lagi ngaji, anggap saja jadwalnya saya, belum datang jarak beberapa menit saja, 5 menit, 10 menit langsung pulang. Itu dia sampai berjam-jam. Makanya kenapa kok bisa sehebat itu? Ya karena adab, salah satu rahasianya karena adabnya sama guru, ikatan yang sangat kuat kepada guru. Luar biasa. Sampai Habib Muntir itu kalau ada apa-apa itu pasti telepon sama gurunya, minta saran. Tidak langsung diputuskan sendiri. Sampai beliau itu di kamarnya, ini saya dengar cerita langsung, ada rekamannya juga. Di kamarnya beliau itu ada 2 jam. Satu waktu Indonesia, satu waktu Yaman, karena memang jamnya beda. Jaraknya sekitar 4 jam. Terpaut 4 jam. Jadi beliau itu nanti, ini saya kalau mau nelpon guru saya ini, di sana waktunya jam berapa, waktunya istirahat apa enggak gitu. Saking menjaganya biar tidak mengganggu kesibukan gurunya. Sampai ketika beliau wafat, videonya masih ada itu di YouTube banyak. Detik-detik beliau wafat itu, beliau saking tidak mau meninggalkan majlis ilmu, majlis sholawat, majlis zikir. Saya belum pernah menemukan seperti itu. Sampai ranjang rumah sakit dibawa, infusnya lengkap, didorong. Sampai saat ini saya masih belum menemukan yang seperti itu.
belum menemukan. Tidak tahu, mungkin ada tapi saya tidak tahu. Tapi sejauh yang saya lihat belum pernah menemukan yang seperti itu. Saking sebegitu perhatiannya kepada ilmu untuk menyadarkan umat, untuk mengajak umat kepada Allah, kepada Rasulullah. Sampai sebegitunya ketika beliau wafat, kalau ada murid mengadakan haul gurunya itu biasa, tapi ini ada guru mengadakan haul muridnya itu yang luar biasa. Maka yang penting itu bagi murid bukan bangga ini ustadz, ini guru saya. Tapi yang menjadi kebanggaan itu kalau ada guru menceritakan muridnya, itu kebanggaan itu. Kalau murid menceritakan gurunya, kamu bisa apa dari guru kamu? Kalau cuma sekedar cerita-cerita, saya bisa cerita, guru saya Syekh Fulan, Habib Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan. Gampang kalau seperti itu. Tapi bagaimana kita menjadi murid itu yang bisa membanggakan guru itu. Maka adab ini kata Sayyidina Ali, khairu hirfatin, sebaik-baik pekerjaan. Yang ketiga, pesan dari Sayyidina Ali, wat taqwa khairu zadin. Takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Bekal menuju ke mana? Menuju akhirat. Apa dalilnya? Dalilnya takwa itu sebaik-baik bekal. Harus sering-sering menghafalkan dalil-dalil penting. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan carilah bekal kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kemarin saya gambarkan perjalanan yang terpanjang itu adalah perjalanan terjauh, adalah perjalanan menuju akhirat. Kita mau ke Jakarta 3 hari, kita pasti mempersiapkan bekal dengan semaksimal mungkin. Kalau perlu bawa uang misalkan 10 juta, ATM harus full, kendaraan juga harus full. Kita ini mau perjalanan kemana? Menuju akhirat. Tapi bekal kita biasa-biasa saja. Kalau celaka di tengah jalan gimana? Kita di sana hidupnya bukan sehari 2 hari, tapi selamanya. Kalau bahagia selamanya, kalau sengsara selamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang berikutnya, wal ibadatu khairu bidha'atin. Ibadah itu adalah sebaik-baik modal. Orang dagang itu kan butuh modal, ya. Kalau modalnya sedikit, untungnya sedikit. Modalnya banyak, untungnya banyak. Ini gambaran. Ibadah itu seakan-akan seperti orang dagang. Kalau ibadahnya sedikit, berharap untung banyak, itu kurang waras. Tidak masuk akal. Orang barangnya sedikit, modalnya sedikit, anggap saja modalnya cuma 100.000, pengen dapat untung 1 juta, mungkin apa tidak mungkin? Tidak mungkin secara ilmu teori perdagangan. Maka ibadah itu kenapa dikatakan sebaik-baik modal? Karena semakin banyak ibadah, maka dia akan semakin banyak mendapatkan keuntungan. Orang tidak punya modal, pengen membeli surga, tidak bisa. Tidak bisa karena tidak ada modalnya. Yang berikutnya, wal amalu sholihu khairu qaidin. Amal soleh itu adalah sebaik-baik penuntun, penunjuk jalan. Kemana? Penunjuk jalan kemana? Ke surga. Ilal jannati, ke surga. Ada yang punya kitabnya? Tidak ada. Tidak ada. Kitab ini tidak ada yang punya. Nasoyul libat. Punya. Kok ada di bawah? Enggak enak kalau ngerti misalnya kayak gini aja. Ya. Enggak di sini juga. Tidak apa-apa. Terlalu salah paham takzimnya. Tidak apa-apa, dibawa ya tidak apa-apa.
lebih, apalagi sedikit-sedikit bisa baca kan, paling enggak menambah ilmu dan wawasan. Amal soleh itu adalah sebaik-baik penuntun menuju surga. Orang pengen ke surga tapi tidak melalui Google Map namanya amal soleh, tidak nyampe, nanti bisa nyampe kuburan. Nah, jadi ibarat sekarang, versinya sekarang itu Google Map itu diibaratkan seperti amal soleh yang akan menghantarkan kita sampai ke tujuan. Tujuan itu alamatnya namanya surga. Kalau dia dari awal tidak tahu alamatnya, tidak tahu jalan, penunjuk jalannya, ya tidak nyampe. Orang pengen masuk surga tapi tidak mau melakukan amal soleh, bisa nyampe apa enggak? Bisa. Nyampe ke mana? Nyampe ke neraka, bukan nyampe ke surga. Pernah ada seorang ulama itu ditanya, wahai Syekh, apakah orang dengan tanpa melakukan kebaikan dan amal soleh bisa sampai? Dijawab, bisa. Walakin ila sakor, tapi sampai ke neraka sakor. Sampainya sampai, tapi sampai kemana? Gitu. Yang berikutnya, wa husnul khuluqi khairu qarin. Akhlak yang baik itu adalah sebaik-baik teman. Teman yang terbaik adalah akhlak. Betul. Coba ada orang akhlaknya tidak bagus, mau cari teman kayak apa saja tidak kira cocok. Betul. Sebaik-baik teman itu akhlak kita sendiri. Orang itu akhlaknya bagus, temenan sama yang di bawahnya oke, temenan sama yang di atasnya oke, temenan yang selevel oke, temenan sama siapa saja itu nyaman. Coba orang itu ucapannya bikin kesel, bikin sebel, suka nyakiti orang, akhlaknya tidak bagus, tidak usah cari teman itu. Dia sendiri menjadi musuh untuk dirinya. Tidak nyaman, orang akhlaknya tidak bagus itu tidak nyaman. Salah saya apa ya? Saya kok tiba-tiba dia tidak mau temenan sama saya? Ya banyak salahnya kamu. Coba cari teman yang lain, pasti juga seperti itu. Kenapa? Alasannya karena akhlaknya tidak bagus. Makanya di sini dikatakan husnul khuluq, akhlak yang baik itu adalah sebaik-baik teman, baik di dunia maupun di akhirat. Yang penting akhlaknya bagus. Orang itu nyaman kalau ketemu sama orang baik gitu. Sama siapa saja itu enak gitu loh. Coba kalau punya akhlak yang tidak bagus, hati-hati. Itu mau datang itu, hati-hati. Kalau perlu kita kabur saja semuanya. Tapi coba kalau orangnya baik gitu, mau datang, biasanya itu dia bagi-bagi uang itu. Biasanya kita ini mau ditraktir semuanya itu biasanya. Ya. Senang, orang itu senang. Banyak teman. Makanya satu musuh itu sangat banyak, tapi 1000 teman itu sangat sedikit. Yang berikutnya, wal hilmu khairu wazir. Sifat hilmu itu adalah sebaik-baik wazir. Wazir itu apa artinya? Perdana Menteri. Apa yang disebut sifat hilmu? Sifat hilmu itu tidak gerusa-gerusu. Apa gerusa-gerusu itu ya? Pelan-pelan kalau menghadapi kenyataan, menghadapi permasalahan, nyantai, santai tapi pasti gitu loh. Nggak, ini langsung diputuskan begini, santai, tenang. Semuanya sudah ada yang langit saja tidak ada tiangnya bisa, masa ngatur urusan kamu, masa tidak bisa? Ya sangat bisa. Nah, orang yang punya sifat ilmu seperti itu, maka itu adalah sebaik-baik perdana menteri, seakan-akan yang ngatur kehidupannya itu, sifat itu. Jadi nanti hidupnya itu jadi nyaman, jadi enak. Sebab apa? Nggak apa ya? Apa gerusa-gerusu itu apa ya bahasanya ya? Nggak, ya termasuk itu juga, cuma apa ya? Tidak gampang memutuskan secara serampangan itu. Tapi
Santai, tapi santainya itu benar-benar meyakinkan dan ada ilmunya. Jangan sampai gagal paham gitu. Jangan sampai gagal paham seperti ceritanya santri itu membaca hadis an-nikahu sunnati. Karena kitabnya tidak diharokati, dibaca an-nikahu santai. Tulisannya sama ya. Kenapa kamu kok tidak nikah? Oh, saya dulu pernah belajar, ada dalilnya an-nikahu santai. Goblok. Iya. Padahal itu bacanya an-nikahu sunnati. Kamu cepat-cepat nikah. Oh ya sudah, sekarang saya mau cari. Terlambat sudah. Daluarsa. Yang berikutnya, wal qanaatu khairu ghina. Sifat qanaah, menerima ridho terhadap pemberian Allah, itu adalah sebaik-baik kekayaan. Orang itu kalau pengen kaya harus punya sifat qanaah. Orang tidak punya sifat qanaah, walaupun kaya, dia punya mental miskin. Paham? Orang itu kalau qanaah, alhamdulillah saya masih punya rumah. Alhamdulillah saya masih bisa makan walaupun cuma tahu tempe gitu. Hidupnya tuh nyaman itu loh, hatinya nyaman. Coba orang kaya misalnya sudah punya mobil 3 misalnya, itu kok tetangga saya kok mobilnya 4, mereknya jauh lebih bagus, harganya jauh lebih mahal. Orang kaya tapi serasa miskin. Tapi orang itu qanaah, alhamdulillah punya uang 1 miliar, qanaah itu. Itu enak itu. Nggak, anggap saja tetangganya itu hartanya 1 triliun semua itu loh. Alhamdulillah punya uang 1, tiba-tiba setelah ini nanti datang uang 1 miliar gitu. Bisa daftar haji furoda. Haji furoda itu haji yang langsung berangkat, itu sekitar 350 juta. Kalau masih ada. Kalau haji plus itu di bawahnya furoda masih sekitar 200-an itu. Kalau haji yang reguler ya sekitar 40 sampai 50 juta. Harus punya niat haji walaupun tidak punya uang. Nanti urusan uang itu menyusul. Nanti saya kasih amalan. Cukup gampang, baca setiap selesai sholat cukup 3 kali saja. Nanti aja. Yang berikutnya, terakhir ya, apa? 9. Wat taufiqu khairu aunin. Taufik dari Allah itu adalah sebaik-baik pertolongan. Artinya apa? Kita kalau tidak mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah, ya kita tidak bisa untuk datang ke sini untuk belajar. Kita tidak bisa ibadah, kita tidak bisa cari ilmu, kita tidak bisa berkhidmah kepada orang tua, kita tidak bisa silaturahim kalau tidak ada taufik, pertolongan dari Allah. Dan yang terakhir, wal mautu khairu mu'addibin. Dan kematian itu adalah sebaik-baik guru. Kok bisa? Karena ada satu hadis, kafa bil mauti wa'idon. Sungguh cukup kematian sebagai orang yang memberikan pelajaran. Kematian itu tidak pernah ceramah, tapi dengan adanya kematian kita bisa ngambil banyak pelajaran. Oh, ternyata dia yang kaya bisa mati juga. Oh, dia yang sombong berbuat semena-mena ternyata bisa mati juga. Oh, dia yang ganteng, dia yang cantik ternyata juga bisa mati. Dia yang selama ini sehat terus badannya ternyata juga bisa mati. Itu sebaik-baik guru adalah kematian, bisa mengajarkan banyak hal kepada kita di dalam kehidupan kita di dunia. Dan insyaallah makalah yang ke-6 akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini adalah hadis yang saya kutip sedikit, ada 10
golongan mereka merasa bahwa beriman tapi ternyata mereka adalah orang kafir kalau masuk dalam 10 golongan ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.